Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Pada hari ini kita mau merenungkan sesuatu yang telah Tuhan sampaikan kepada kita melalui Injil hari ini. Seperti tadi saya katakan di dalam kata pembukaan, ialah bagaimana Tuhan mengajar kita untuk bertekun di dalam doa. Saya mau bertanya, berapa lama kita berdoa biasanya? Atau kapan saja kita berdoa? Misalnya, ya sebelum makan, sesudah makan, atau waktu ke gereja, waktu misa, atau lagi pergi ke Gua Maria, kita berdoa di situ. Ya. Apa yang biasanya kita doakan? Tuhan mohon berkat supaya pekerjaan saya lancar. Tuhan mohon berkat supaya suami saya semakin banyak kasih setoran ke saya. Wah, gitu biasanya. Atau mungkin yang masih jomblo-jomblo, Tuhan tolong berikan pasangan hidup untuk saya. Itu biasanya yang didoakan oleh para kaum jomblo. Ya. Nah, di dalam Injil hari ini, ya, Tuhan mau memberikan sebuah pesan kepada kita mengenai bagaimana sikap kita yang perlu kita kembangkan di dalam doa. Yaitu Tuhan menginginkan agar kita, para muridnya, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaan yang Tuhan pakai di dalam Injil hari ini sudah cukup jelas. Bagaimana ketekunan di dalam doa itu digambarkan dengan sebuah peristiwa. Ada seorang hakim yang digambarkan sebagai seorang yang tidak baik, yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tetapi di tempat yang sama ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu, mungkin ngomel terus, nggak tahu gimana, mungkin datang terus, mungkin kalau bahasa kita sekarang diteror terus, diteror terus hakimnya supaya perkaranya segera diselesaikan. Ya karena terganggu, terusik, ya sudahlah, diselesaikan sajalah, dipenuhi apa yang dia mau. Apa yang digambarkan di dalam tokoh-tokoh ini? Janda adalah gambaran dari orang-orang yang tersingkirkan, gambaran dari orang-orang yang berkekurangan. Ya kalau namanya janda ya nggak ada suami, kecuali kalau dia kawin lagi, Karena dia nggak ada suami, dia harus menggantungkan seluruh hidupnya pada kekuatannya sendiri. Entah dia kerja apalah. Kalau zaman Yesus ya misalnya jadi tukang buruh cuci lah, cuciin bajunya orang. Kalau zaman sekarang banyak wanita-wanita perkasa, Walaupun dia sendirian tidak menikah, tetapi perkasa bukan main. Tetapi di dalam Injil hari ini seorang janda yang digambarkan ini adalah gambaran dari orang-orang yang memang kecil, nggak bisa buat apa-apa, tidak mampu. Dia menggantungkan seluruh pengharapannya kepada Allah dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dia ada perlu, ya dia minta tolong siapa. Kalau dia ada suami, ya dia akan minta suaminya. Tetapi karena dia janda, ya sudah dia tidak punya siapa-siapa. Dia akan minta kepada orang lain. Dari janda ini, kita melihat bagaimana ketekunannya untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Dan juga usaha-usaha yang dia lakukan di hadapan hakim itu, sehingga hakim itu akhirnya meluluskan permintaannya. Sikap inilah yang perlu ditunjukkan kepada orang-orang yang berdoa. Tuhan akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang bertekun di dalam doa. Aspek yang lain yang bisa kita lihat di dalam Injil hari ini ialah seorang hakim itu. Ada tokoh janda dan ada hakim. Hakim itu digambarkan sebagai orang yang kurang baik. Tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Tetapi karena dia terus-menerus diteror oleh janda ini,
akhirnya hakim itu pun mengabulkan permohonannya. Apabila hakim yang dicap kurang baik saja mau mendengarkan apa yang menjadi permohonan dari janda itu, apalagi Allah, dia akan menjawab seruan orang-orang yang bertekun di dalam doa. Ini keyakinan yang harus kita pegang, bahwa Allah akan selalu mendengarkan doa kita. Dia selalu mendengarkan doa-doa kita. Mungkin ada yang berpikir, saya sudah berdoa, kok nggak dikabul-kabulkan? Saya sudah pergi ziarah ke sini, ke situ. Apalagi bulan Rosario ini ya. Saya ziarah 9 Gua Maria. Tapi kok tidak dikabulkan? Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Tuhan mendengarkan doa kita. Cuman persoalannya ialah apakah dia mau mengabulkannya atau tidak. Itu soalnya. Masalahnya di situ. Ya. Tuhan bisa mengabulkan doa kita, Tuhan juga bisa tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Ya mungkin yang kita minta ya hanya untuk memuaskan keinginan kita. Hanya sekedar untuk ikut maunya saya. Bukan ikut maunya Tuhan. Atau permintaan kita malah membawa efek yang jelek nantinya. Atau Tuhan juga bisa meminta kita untuk menunggu. Tuhan, saya mau dapat jodoh, saya sudah kepala 3 umurnya, tapi kok nggak dapat jodoh. Orang-orang yang umur kepala 3 itu kadang doa gitu ya. Sudah kepala 3 kok nggak dapat jodoh. Dalam hal ini ya, Tuhan meminta juga kita untuk menunggu. Karena mungkin belum waktunya untuk Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita mohonkan, ya seringkali hasilnya belum tentu terjadi sesuai yang kita harapkan. Tetapi melalui semuanya itu, kita diajar untuk bertekun di dalam doa. Ketekunan inilah yang semakin diperkuat, bukannya semakin dilemahkan. Akhirnya ketekunan membantu kita belajar untuk melihat sesuatu dengan lebih luas. Bukan hanya menurut cara pandang kita sendiri. Tetapi kita belajar untuk membuka pandangan kita bukan sekedar dari cara pandang kita, tapi juga dari cara pandang Allah dan juga cara pandang sesama. Bagaimana keteguhan doa ini juga ditunjukkan tadi di dalam bacaan pertama. Musa yang berdoa di puncak bukit ketika Yosua dan orang-orang Israel berperang melawan tentara orang Amalek. Ketika dia mengangkat tangan, orang Israel menang. Tapi ya namanya juga orang tua ya. Musa sudah tua. Mana kuat dia angkat tangan lama-lama begitu. Ya sekali-kali ya dia turun. Tetapi ketika dia turunkan tangannya capek. Orang Israel menjadi kalah. Maka Harun dan Hur menopang tangan Musa sampai selesainya perang hingga sampai menang bangsa Israel. Ini contoh bagaimana orang harus bertekun, berusaha, ada usaha. Jadi doa itu juga aktif, bukan pasif. Tuhan, saya minta pekerjaan, tapi di rumah cuma diem aja. Nggak cari kerja, mana dapat kerjanya. Tuhan, saya minta jodoh, tapi di rumah diem aja. Nggak ketemu orang. Mengharapkan ada bidadari jatuh dari langit. Ya nggak bisa juga. Ya. Doa juga harus ada usaha. Bagaimana ketekunan dalam doa ini kita lihat secara nyata di dalam diri salah satu orang kudus, yaitu Santa Monica. Kisahnya sudah kita kenal. Santa Monica ibu dari Santo Agustinus. Bertahun-tahun dia berdoa untuk pertobatan Agustinus. Harapannya seakan-akan lenyap ketika Agustinus memutuskan untuk pergi ke Roma, ke Italia. Di Roma, Italia, kondisinya seperti apa pada waktu itu? Kacaunya bukan main. Ya jangan bayangkan Roma yang sekarang. Ya. Zaman dahulu kacau bukan main. Harapannya
untuk Agustinus supaya bertobat, hilang sudah. Tetapi justru ketika dia pergi itulah dia bertemu dengan Santo Ambrosius yang akhirnya mengubahkan hidup Agustinus. Jadilah dia salah satu orang kudus besar di dalam gereja. Di sini kita melihat bagaimana buah ketekunan di dalam doa yang bertahun-tahun dilakukan sehingga menghasilkan pertobatan dari Agustinus. Apa yang kita doakan harus selalu didasari keyakinan bahwa doa-doa kita juga tidak akan sia-sia. Ketika kita merasa bahwa kita berdoa tidak ada yang dengar. Ketika kita merasa kita berdoa itu seperti kita ngomong di sebuah ruangan kosong yang gak ada orangnya. Tetapi Tuhan meminta kepada kita di dalam Injil hari ini bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Yang Dia inginkan ialah apa? Ketekunan dan kepercayaan. Di dalam ketekunan, kepercayaan inilah, maka perlahan-lahan iman, harapan, dan kasih kita juga semakin ditumbuhkan. Ketika doa tidak dikabulkan, ya bagi kebanyakan orang dia akan marah, jengkel. Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Tuhan tidak mengabulkan. Tuhan tidak sayang pada saya. Ngapain saya pergi ke gereja? Seringkali orang berbuat seperti itu. Ya. Tetapi Tuhan tidak mau sebenarnya. Tuhan tidak ingin kita punya sikap yang seperti itu. Ya. Ketika kita merasa doa kita tidak didengarkan Tuhan, Tuhan sebenarnya mau bahwa kita semakin bertumbuh di dalam percaya yang total kepada Dia. Iman ini yang ditumbuhkan. Ketekunan juga menumbuhkan pengharapan. Seringkali yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi bersama dengan Tuhan kita yakin bahwa Allah mempersiapkan yang paling baik untuk kita. Maka doa-doa yang tekun akan juga menumbuhkan pengharapan itu. Ketika kita belajar untuk percaya, ketika kita belajar untuk berpasrah kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang paling baik. Walaupun kenyataannya mungkin tidak seindah yang kita bayangkan. Kita maunya begini, tetapi terjadinya begitu. Kita inginnya begini, tapi kok begitu? Muncul protes. Tuhan, kenapa tidak terjadi seperti yang saya mau? Ketika situasi-situasi terjadi seperti itu, kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan yang paling baik untuk kita. Dan juga ketika kita berdoa, itu juga akan menumbuhkan kasih. Kita belajar untuk peka terhadap keperluan sesama juga. Bukan hanya keperluan kita sendiri atau maunya kita sendiri. Seringkali kita berdoa ya cuma untuk minta supaya Tuhan ikut maunya kita. Supaya Tuhan mengabulkan maunya kita. Seringkali begitu. Ego kita yang masih dominan. Tetapi ketika kita bertekun dalam doa, Tuhan juga ingin agar kita membuka mata kita kepada sesama. Disitulah kasih kita dilatih. Kasih kita dikembangkan. Dan juga ya, jangan samakan berdoa seperti orang yang bekerja. Orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Orang bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi doa bukan pekerjaan. Doa adalah sebuah kerinduan yang benar-benar muncul dari dalam hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Maka kalau kita datang kepada Tuhan atau ketika kita berdoa, ya jangan kita datang kepada Tuhan ya agar Tuhan mengabulkan permohonan kita saja. Ya belum tentu. Karena apa? Doa bukan pekerjaan. Doa yang baik itu didasari kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kalau kita berdoa, ya sekali lagi jangan menganggap itu sebagai pekerjaan atau kewajiban. Misa hari Minggu wajib.
Pokoknya saya datang ke gereja, jam sekian, duduk, berdiri, berlutut. Duduk, berdiri, berlutut. Dengerin khotbah pastornya. Selesai, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah, pulang. Selesai, kewajiban saya selesai. Untuk para frater susternya juga, 4:30 harus sudah di kapel. Kalau nggak muncul, nanti disuruh dicari itu sama pembimbingnya, sama pelayannya. Ya. Doa bukan kewajiban. Doa bukan keterpaksaan. Kalau kita pergi ke gereja, pergi ke kapel, janganlah ada keterpaksaan di dalam hati kita. Melainkan sungguh-sungguh ada kerinduan dan keyakinan bahwa Tuhan akan mendengarkan dan menerima kita. Maka doa ini harus sungguh-sungguh masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Untuk para frater suster, nggak usah ditanya. Ya, jadwalnya sudah ada. Ya, tapi ya, sekali lagi, semoga jadwal itu bukan sekedar menjadi rutinitas. Ya. Anda juga yang hidup berkeluarga di rumah Anda masing-masing. Jadikan juga doa itu sebagai bagian dari kehidupan Anda. Ya. Pagi ketika bangun tidur, berdoalah. Sebelum kaki turun dari ranjang, berdoalah, bersyukur. Tuhan terima kasih saya masih dapat bangun pagi hari ini. Banyak orang lain yang sudah tidur nggak bangun-bangun. Ya. Ketika Anda melakukan kegiatan Anda sehari-hari, siang hari, sempatkan waktu untuk berdoa juga. Ya, ada kebiasaan juga yang perlu dikembangkan. Ya, jam 12 itu, doa Angelus. Jam 12 siang, teng, lonceng berbunyi. Semua kegiatan hentikan sejenak, berdoa. Itu juga cara kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan ketika kita berdoa. Dan juga sebelum tidur, pemeriksaan batin. Saya hari ini buat apa? Apa kekurangan-kekurangan saya yang saya lakukan hari ini? Apa dosa-dosa saya pada hari ini? Sebelum tidur itu juga perlu kita lakukan. Kalau kita membiasakan diri kita membuat hal-hal seperti itu, maka lama-kelamaan kita akan menjadi terbiasa, terpola. Akhirnya hidup doa itu bukan menjadi sebuah kewajiban atau pekerjaan, tetapi sungguh-sungguh menjadi sebuah kerinduan dan menjadi bagian dari hidup kita. Sekali lagi, yang diperlukan ialah ketekunan. Kalau tidak tekun, nggak rajin, ini sama aja bohong, nggak akan ada artinya. Maka saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bertekun di dalam doa, walaupun segala sesuatu yang hambatan yang akan ada di hadapan kita, Tuhan meminta kita selalu untuk bertekun di dalam doa. Maka melalui peranan Ekaristi ini, mari kita mohon kepada Tuhan agar Ia memberikan rahmat itu kepada kita juga. Seraya juga kita mohon kepada Bunda Maria yang bulan ini kita peringati sebagai Ratu Rosario. Doa, salah satu bentuk doa Rosario inilah juga menjadi salah satu bentuk doa yang membantu kita untuk bertekun di dalam doa. Tuhan memberkati.